Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila Nur Azizah. Di sini saya akan melakukan praktik penjahitan. Sebelum saya mulai, saya akan menyebutkan alat dan bahan. Di sini ada handscoon bersih atau handscoon DTT. Lalu di sini ada kapas yang berisikan air NaCl untuk luka. Lalu di sini ada bengkok. Lalu di sini ada kalsa steril. Lalu di sini ada plaster. Di sini ada bak instrumen. Di sini bak instrumen yang berisikan alat-alat yang steril seperti pinset anatomis, lalu ada duk steril dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan mengkomunikasikan kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, benar ini dengan Ibu Siti? Benar bidan, ini dengan Ibu Siti. Baik Bu Siti, perkenalkan nama saya Bidan Sri Nabila Nur Azizah. Di sini saya akan melakukan tindakan penjahitan kepada Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, alhamdulillah jika Ibu bersedia. Sebelum saya mulai, saya akan memberi pengertian terlebih dahulu agar Ibu tidak salah paham nantinya. Jadi, kenapa kita harus melakukan tindakan penjahitan kepada Ibu? Karena luka Ibu ini berdarah, mengeluarkan darah yang banyak. Jadi, kita harus menutup luka Ibu menggunakan penjahitan agar lukanya tertutup sampai waktu yang ditentukan. Begitu Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Atau ada yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya mulai ya Bu ya. Izinkan saya untuk melakukan teknik penjahitan ini kepada Ibu. Kiranya memerlukan waktu 15-20 menit ya Bu ya. Jika terasa nyeri, nanti Ibu melakukan teknik relaksasi, yaitu seperti menarik nafas dan mengeluarkannya pelan-pelan. Ya Bu ya. Sebelum saya mulai, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Baik, sudah mencuci tangan dengan bersih, lalu menggunakan handscoon bersih atau handscoon DTT. Menggunakannya dari bawah agar steril, agar bersih. Seperti ini. Satu lagi. Sudah menggunakan handscoon, lalu melihat lukanya dilihat. Maaf ya Bu, saya lihat dulu lukanya apakah dalam atau tidak. Dilihat, karena lukanya tidak dalam, jadi tidak perlu menggunakan pehidrol. Dan lukanya bersih ya Bu ya. Saya bersihkan ya Bu. Bersihkan menggunakan pinset anatomis. Diambil dulu pinsetnya. Menggunakan 2 pinset anatomis. Diambil kapas atau kasa yang sudah berisikan air NaCl. Dibersihkan pelan-pelan. Maaf ya Bu, tarik nafas ya Bu ya. Tarik nafas, jika nyeri tarik nafas. Tarik nafas ya Bu ya. Sekali usap. Dan langsung membuang ke bengkok. Lalu diteliti lagi. Karena lukanya bersih, jadi tidak perlu menggunakan pehidrol ya.
sudah bersih lukanya. Selanjutnya melihat kedalaman luka. Karena lukanya tidak dalam, jadi tidak perlu menggunakan teknik penjahitan dalam. Baik, selanjutnya memasukkan lidocaine ke dalam spuit 3-5 cc. Jadi saya punyanya 3 doang, jadi nggak apa-apa. Masukkan lidocaine ke dalam spuit. Masukkan perlahan sampai terisi penuh. Lidocaine-nya sampai terisi penuh. Langsung tutup lagi spuitnya. Mengganti handscoon DTT, mengganti handscoon steril, mengganti handscoon DTT ke handscoon steril. Dicopot dulu handscoonnya dengan cara terbalik, lalu ditaruh ke air klorin. Mengganti handscoon dengan handscoon steril. Gunakan sama dengan cara yang tadi, digunakan secara terbalik. Gunakan yang satunya. Sudah, lalu gunakan duk steril agar lukanya terlihat jelas ya. Digunakan duk sterilnya, singkirkan alat yang tidak diperlukan. Pasang duk steril. Lalu karena saya sudah menggunakan handscoon steril, lalu kita menggunakan anestesi pasien menggunakan jarum suntik atau spuit yang sudah dimasukkan oleh cairan lidocaine. Yang telah dimasukkan oleh cairan lidocaine sudah masuk ke sini, jadi kita anestesi. Conversation kepada pasien. Baik Bu, tarik nafas ya. Posisikan jarum di atas seperti ini. Posisikan jarum di atas. Anestesi bagian samping-samping luka. Tarik nafas ya Bu ya. Dorong sampai ujung luka dan dorong spuit agar lidocaine tersebar menyeluruh. Dorong sambil ditarik. Lakukan yang sama dengan yang tadi. Ini agar terlihat ya. 15-20 derajat. Dilihat. Ini posisi lukanya. Pelan-pelan. Sampai ujung luka. Didorong spuitnya sambil ditarik. Gini. Nah. Tunggu sampai 2 sampai 3 menit agar tidak terasa. Ketika tidak terasa, baik misalnya sudah 2 menit ya. Baik Bu, coba ya saya cubit. Terasa tidak Bu? Terasa tidak? Dicubit-cubit. Jika sudah tidak terasa, maka dilakukan penjahitan. Jadi saya menggunakan catgut karena saya menggunakan catgut, tidak perlu memasukkan benang lagi. Buka catgut. Buka catgutnya. Catgut ini steril, jadi dimasukkan ke dalam yang steril. Dibuka dulu catgutnya.
dekatkan pinset anatomis dan nail powder. Dibuka dulu catguardnya seperti ini. Dibuka perlahan, dibuang ke bengkok, ditarik menggunakan pinset anatomis, langsung dibuang ke bengkok. Dibuka pelan-pelan, sudah terlihat jarumnya. Buka pelan-pelan, lalu dibuang ke bengkok yang tidak perlu. Posisikan nail powder dengan senyaman mungkin. Usahakan jarum di atas menghadap ke atas. Lihat posisi luka. Jarum jahit senyaman mungkin agar memudahkan ketika penjahitan, teknik penjahitan. Posisikan senyaman mungkin. Seperti ini ya. Ini di atas, jarumnya di atas agar terlihat seperti ini. Masukkan ke dalam kulit pelan-pelan, langsung ditarik. Tarik. Sisakan ujung, jangan sampai tidak ada ujungnya, agar memudahkan ketika mengaitkan. Lalu disimpul 2 kali putaran, lalu disimpul dengan ujung yang tadi sudah disisakan. Masukkan simpulnya, lalu ditarik ujungnya, ditarik dengan bagian yang tadi ditarik. Jadi simpul. Karena benangnya terlalu panjang, jadi saya kagok. Maaf ya Bu. Simpul 2 kali agar jahitannya rapih dan tidak mudah lepas. Jadi disimpul 2 kali. Simpul 2 kali, 2 kali putaran. Tunggu sebentar. Nah, 2 kali putaran, lalu dimasukkan dengan ujung yang tadi. Tarik ujungnya, tarik dan simpul. Sudah tersimpul. Lakukan yang sama dengan yang tadi sampai luka tertutup. Saya lakukan sampai akhir ya. Sampai lukanya benar-benar tertutup. Lalu digunting agar terlihat rapi. Bagian yang tidak perlu itu digunting saja, nggak apa-apa. Buang sampah ke bengkok. Lakukan yang sama. Tarik nafas ya Bu ya, pelan-pelan sayanya juga. Tarik dan sisakan ujungnya. Lalu langsung disimpul. Disimpul menggunakan nail powder. Nah, disimpul, dimasukkan ujung yang tadi, tarik,
tarik ujungnya, tarik, terjadi simpul. Alhamdulillah, simpul 2 kali. Sudah, rapihkan kembali jahitannya agar terlihat rapi. Buang ke bengkok. Buang ke bengkok. Sudah terlihat. Jika sudah, langsung buang ke bengkok saja. Lalu dilihat jahitannya rapi atau tidak. Jahitannya terlihat rapi. Terlihat rapi, sudah rapi, dan luka pun tertutup. Yang ini ya jahitannya. Luka pun tertutup. Baik Bu, alhamdulillah penjahitannya sudah selesai. Saya akan memasangkan betadine ya Bu ya, agar cepat sembuh. Masukkan kasa yang telah terisikan betadine. Di tap-tap, maaf ya Bu, saya tekan-tekan. Di tap-tap dengan betadine agar meresap betadinnya. Tap-tap seperti ini, buang ke bengkok. Lalu setelah itu menggunakan kasa steril. Menggunakan kasa steril. Kasa steril. Lalu difiksasi menggunakan plester agar rapih dan luka tidak lalu difiksasi agar luka terlihat rapi dan tidak terkontaminasi. Difiksasi menggunakan plester. Dibuang ke bengkok. Difiksasi bagian atas sampai merekat agar luka tertutup rapi. Sudah difiksasi, sudah rapi semuanya. Lepas sarung tangan steril ke dalam air klorin dengan cara terbalik. Lalu membereskan duk steril dan membereskan pasien. Seperti ini ya. Ini sudah difiksasi dan sudah dipasang kasa. Misalnya. Baik Bu, alhamdulillah tindakan penjahitan terhadap Ibu sudah selesai, tidak ada halangan apapun, dan alhamdulillah penjahitannya rapi. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Mungkin nanti tunggu sampai 1 minggu baru jahitannya dilepas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan terlebih 6 langkah. Lalu bereskan alat. Maaf ya Bu ya, saya beresin alatnya. Ditaruh di bak instrumen yang tadi telah tersedia. Baik Bu, menutup pasien. Baik Bu, alhamdulillah. Terima kasih.
Saya pamit undur diri ya Bu ya. Selamat siang. Wassalamualaikum.